video kali ini aku akan membahas tentang sejarah kesehatan jiwa dan teori model Peplau. Sejarah kesehatan jiwa yang pertama yaitu ada zaman purba atau primitif. Zaman purba belum adanya agama, sehingga orang yang mengalami gangguan jiwa akan dianggap sebagai kemasukan roh-roh jahat. Penanganan pada zaman ini masih sangat belum rasional, di mana penanganannya yaitu orang yang gangguan jiwa akan dibuang ke hutan atau dikurung dan bahkan bisa dibunuh. Yang kedua, ada zaman berkembang. Nah, di zaman berkembang ini sudah adanya agama dan berbagai macam kepercayaan. Pada zaman ini, orang yang mengalami gangguan jiwa akan dibawa ke orang yang memiliki ilmu supranatural seperti dukun dan orang pintar. Pada masa ini, orang yang mengalami gangguan jiwa akan disembuhkan melalui diadakannya ritual dan mandi-mandian kembang. Dan yang terakhir yaitu ada zaman maju. Nah, di zaman maju ini sudah mulai ada riset dan ilmu yang rasional mengenai kesehatan jiwa, di mana orang yang mengalami gangguan jiwa pada masa ini sudah ditangani oleh tenaga profesional seperti sudah adanya dokter dan perawat serta sudah adanya rumah sakit jiwa. Setelah itu, teori model Peplau. Teori ini menjelaskan tentang memahami perilaku dan hubungan interpersonal. Peplau mengembangkan teori keperawatan yang dikenal dengan psikodinamik nursing, yaitu tentang kemampuan dalam memahami diri sendiri dan orang lain yang menggunakan dasar hukum antara manusia yang mencakup 4 komponen. Yang pertama yaitu ada pasien. Pasien sebagai subjek yang langsung dipengaruhi oleh adanya interpersonal. Yang kedua yaitu ada perawat, berperan sebagai mitra kerja, pendidik, narasumber, dan pengasuh pengganti. Yang ketiga adalah masalah kecemasan yang terjadi akibat sakit. Ansietas terjadi apabila komunikasi dengan orang lain mengancam psikologis dan biologi individu. Dalam model Peplau, ansietas merupakan konsep yang berperan penting karena dibutuhkan langsung dengan kondisi sakit. Yang keempat yaitu proses interpersonal. Peplau mengidentifikasi 4 fase hubungan interpersonal yang saling berkaitan. Fase pertama yaitu orientasi. Perawat bekerja sama secara kolaborasi dengan pasien dan keluarga dalam menganalisa situasi, yang kemudian bersama-sama mengenali, memperjelas dan menentukan masalah, serta mengambil keputusan bersama untuk menentukan bantuan apa yang akan diperlukan. Perawat sebagai fasilitator dapat merujuk klien ke ahli yang lain sesuai kebutuhan. Yang kedua yaitu fase identifikasi. Memilih bantuan profesional yang tepat. Pasien merespon secara selektif ke orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu fase eksploitasi. Menggunakan bantuan profesional untuk alternatif pemecahan masalah. Pasien mulai menerima informasi-informasi yang diberikan padanya tentang penyembuhannya dengan diskusi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada perawat serta mendengarkan penjelasan dari perawat. Yang terakhir ada fase resolusi. Fase ini terjadi setelah fase sebelumnya sudah sukses, di mana fase ini yaitu mengakhiri hubungan profesional pasien dan perawat, di mana mengakhiri hubungan terapeutik mereka, di mana pasien berusaha untuk melepaskan rasa ketergantungannya pada tim medis dan menggunakan kemampuannya sendiri agar dapat mandiri. Sekian, itu saja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.